Video dimulai dalam 3, 2, 1. Hai, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube aku. Kalau kalian baru di channel ini, kenalin aku Irma. Di video kali ini aku akan kembali bercerita tentang pengalaman aku ketika aku membuat kitas. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel aku supaya aku makin semangat bikin video. Oke, lanjut aja, kita mulai ceritanya. Setelah pulang liburan dari Australia, aku dan suami kembali ke Indonesia. Nah, di situ suami aku hanya menggunakan paspor, jadi hanya bisa tinggal di Indonesia selama 30 hari. Nah, setelah itu suami aku bilang bahwa dia mau dibuatkan kitas saja supaya dia nggak harus pulang pergi Indonesia itu setiap 30 hari sekali. Akhirnya aku kontak agent yang kemarin membantu aku buat visa, apakah mereka bisa bantu untuk pembuatan kitas, dan mereka bilang bisa. Terus mereka tanya, ibu maunya visa kunjungan keluarga atau untuk bekerja? Terus saya bilang, kitas pak, kartu izin tinggal terbatas. Kunjungan saya sebagai sponsor. Terus agennya kasih aku persyaratannya apa aja dan juga biayanya. Nah, situ biayanya agennya bilang sebesar 1.550.000. Nah, setelah aku mempersiapkan semua dokumen yang dibutuhkan, aku kontak agennya bahwa apakah dokumen ini masih aku kirimkan ke alamat kantor yang sama seperti sebelumnya, dan mereka bilang iya. Jadi aku kirimkan dokumennya ke sana. Setelah 3 hari aku kembali follow up apakah mereka sudah menerima dokumen itu, dan mereka bilang sudah. Lalu mereka meminta pembayaran. Nah, setelah aku bayar, kemudian besoknya atau 2 hari kemudian mereka mereka kembali menghubungi aku dan bilang, maaf ibu ini untuk pembuatan kitas ya? Lalu aku bilang, iya pak, saya mau buat kitas. Lalu dia bilang, oh saya pikir ibu mau bikin visa kunjungan keluarga, boleh saya telepon? Padahal jelas banget dari awal pertama kali aku chat juga aku bilangnya aku ingin membuat kitas. Nanti aku akan tunjukin kalian screenshotan chat aku. Nah, di telepon itu agennya bilang bahwa ibu kalau mau buat kitas itu ibu harus bikin televisa dulu. Nanti kalau televisanya udah disetujuin, itu akan dikirimkan ke konjen KBRI di luar Indonesia, di luar negeri yang ibu tunjuk. Nah, setelah dia menjelaskan semuanya, terus aku tanya, jadi berapa pak biaya untuk pembuatan televisa? Dia bilang sekitar 7 jutaan. Oke. Setelah selesai ngomong di telepon, aku coba browsing dan aku cari-cari info tentang televisa, dan ternyata pembuatan televisa itu hanya 100.000. Nah, mungkin karena aku nggak ada hubungin agen itu untuk 2-3 hari, terus agennya kembali ngubungin aku dan bilang, ibu maaf, ternyata biaya pembuatan televisanya cuma 3.800.000. Jadi gimana bu? Nah, karena pada saat itu aku juga sudah transfer uang ke dia dan aku pikir juga bakal susah untuk aku minta kembali uangnya. Akhirnya aku bilang bahwa, oh ya pak, lanjut aja proses berkas saya, nanti ditujukannya ke KBRI yang ada di Singapura aja. Nah, setelah itu agennya mulai memproses. Oke baik bu, besok saya akan proses datanya. Nah, setelah 1 minggu setelah itu agennya kembali menghubungi aku. Guntur. Ya, setelah 1 minggu agennya bilang bahwa televisa aku sudah disetujuin dan sudah dikirimkan lewat email aku, dan dia minta untuk televisanya itu di print out, nanti akan harus dibawa pada saat di KBRI. Nah, setelah itu aku tanya sama agennya, apakah cuma bawa printan itu aja pak, nggak ada yang lain? Nah, di situ agennya ngasih tahu aku untuk membawa paspor asli, surat nikah, dan juga pas foto ukuran paspor itu 2 lembar. Nah, setelah itu aku kasih suami aku, dan suami aku langsung beli tiket pesawat untuk ke Singapura. Dia berangkat hari Senin dan pulang kembali ke Indonesia hari Rabu. Nah, singkatnya hari Senin suami aku udah pergi ke Singapura, dan hari Selasa pagi jam 9 dia langsung berangkat ke konjen KBRI. Nah, di situ dia membawa semua dokumen yang dikasih tahu sama agent. Sampai di sana suami aku dikasih form untuk diisi dan juga melampirkan semua dokumen yang diperlukan. Setelah itu disuruh bayar sekitar 160 Singapura dolar. Lalu disuruh kembali lagi nanti sore jam 3 atau jam 4 untuk mengambil vitas yang sudah jadi. Nah,
Sore harinya suami aku kembali ke KBRI lalu mengambil vitasnya, dan hari Rabu paginya dia kembali ke Indonesia dengan menggunakan vitas tersebut. Nah, sampai di sini aku mau kasih tahu kalian, kalau kalian ingin membuat telex visa, lebih baik kalian urus sendiri aja daripada lewat agent. Kenapa? Karena itu lebih mudah dan murah. Mudah kenapa? Karena mudah, kalian sudah bisa membuat telex visa secara online. Jadi kalian bisa daftar online. Dan juga murah, kenapa? Karena dari pengalaman aku, itu kalau kalian urus sendiri cuma 100.000, sedangkan kalau melalui agent itu harganya bisa berkali-kali lipat sampai 3.800.000 seperti aku. Nah, untuk videonya sampai sini aja dulu. Nanti aku akan bikin video lanjutannya di video lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.